Baik Bapak Mama Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya memberi tema bagi firman Tuhan kita hari ini, yakni minyak yang dicurahkan kepada Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6 hingga ayat yang ke-13 dengan perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Jadi Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di minggu Prapaskah. Masuk masa Paskah dan ini minggu ketiga di masa Prapaskah, dan saya pikir bahwa teks firman Tuhan kita ini juga berkaitan dengan masa-masa mendekati penyaliban Kristus, dan karena itu kita bisa merenungkan bersama bagian firman Tuhan, dan tema kita ini saya ambil dari ayat yang ke-7. Saudara terkasih, kalau kita perhatikan paralel atau teks yang sama yang dicatat oleh Injil yang lain, dikatakan bahwa kisah ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Yohanes pasal 12 ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Jadi kisah ini terjadi pada saat itu, yakni 6 hari sebelum hari Paskah atau penyaliban Kristus. Dan di Betania ini Yesus diurapi. Berbicara tentang pengurapan oleh minyak, saudara terkasih, maka bukan hal yang baru di kalangan orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena di dalam perjanjian lama, kalau kita belajar di dalam perjanjian lama pun, pengurapan dengan minyak itu biasa dilakukan untuk orang-orang yang diangkat untuk suatu jabatan tertentu dalam pelayanan. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diurapi itu dalam 3 jabatan penting, yaitu nabi, imam, dan raja. Kita bisa melihat di dalam contoh Keluaran pasal 29 ayat 7 dan sampai 9 dikatakan, "Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkan ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkan destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya." Harun dan keturunannya diurapi dengan minyak untuk memegang jabatan imam, melayani di bait Allah. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam pertama Samuel pasal 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Satu ayat lagi, 2 Samuel 2 ayat 4. Lalu datanglah orang-orang Yehuda dan mengurapi Daud di sana. Pengurapan oleh minyak yang terjadi atas Daud berkaitan dengan jabatan raja yang akan dia terima, yang akan dia emban. Jadi pengurapan
dengan minyak di dalam konteks perjanjian lama ini merupakan satu perintah yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan. Dan kalau kita lihat pada konteks bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, di sana juga ada seorang perempuan, dikatakan seorang perempuan mengurapi Yesus. Kalau kita bandingkan di dalam perjanjian lama, pengurapan yang dilakukan dalam jabatan untuk jabatan imam, nabi dan raja, kemudian kita melihat konteksnya pada Yesus, Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Maka kita perhatikan bahwa di sini apa yang Maria lakukan kepada Yesus itu bukan sesuatu hal yang baru terjadi pada saat itu, bukan sesuatu hal yang tabu atau yang kok kenapa tiba-tiba Maria buat begini? Tidak ada angin hujan tiba-tiba buat ini. Tidak, karena pengurapan dengan minyak itu hal biasa yang mereka sudah tahu dan mereka lakukan. Kemudian pengurapan dalam perjanjian lama sekali lagi mencakup 3 jabatan itu. Dan kalau kita lihat kepada Yesus, dia datang ke dalam dunia dan dia memiliki 3 jabatan itu. Dia adalah nabi yang lebih besar dari semua nabi sebelumnya. Dia adalah imam besar kita, perantara antara kita dengan Allah. Dan dia juga adalah sang Raja Damai. 3 jabatan ini ada di dalam pribadi Yesus. Berarti kalau Yesus diurapi oleh Maria, itu bukan hal yang baru. Dan layak Yesus mendapatkan urapan dari Maria itu. Kenapa? Karena sesuai dengan jabatan konteks perjanjian lama, Yesus memenuhi syarat itu. Namun kita melihat Bapak Ibu bahwa lebih daripada itu, pengurapan yang dilakukan oleh Maria dalam bacaan kita memang tidak ada kaitan dengan apa yang dilakukan dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan teks, ada yang Yesus jelaskan dari makna apa yang Maria lakukan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Nah, jadi di sini sekalipun tidak ada kaitan sama sekali, tapi saya mau katakan untuk membandingkan bahwa apa yang Maria lakukan bukan sesuatu yang baru yang dilakukan terhadap Yesus. Dan Yesus layak untuk mendapatkan pengurapan itu karena 3 jabatan itu ada pada Yesus. Namun lebih daripada itu, pengurapan yang yang dilakukan oleh perempuan ini kepada Tuhan Yesus pada saat itu, bagi Yesus, Yesus mengatakan bahwa dia melakukan itu untuk mempersiapkan penguburan daripada Yesus. Memang saudara, Yesus katakan dalam kaitan mempersiapkan penguburan, ini memang kebiasaan, tradisi daripada orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang yang meninggal, orang-orang yang sudah mati, untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka, mereka yang sudah meninggal biasanya bukan saja mereka dimandikan, tetapi mereka juga diberikan minyak urapan dengan rempah-rempah dan minyak wangi. Kalau kita bandingkan dengan apa yang sesudah Yesus mati akan dilakukan oleh perempuan-perempuan, tapi itu tidak terjadi. Di dalam Matius 26 ayat 7 dikatakan, minta maaf, apa yang dilakukan oleh perempuan ini kepada Yesus. Seperti tadi saya katakan bahwa itu tradisi pengurapan yang wajar, yang layak, dan itu bukan sesuatu yang baru. Dan kita perhatikan bahwa dalam bacaan kita,
Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini atau oleh perempuan, tidak ditulis ya dalam teks Matius, tidak ditulis perempuan itu siapa. Dikatakan bahwa apa yang dia lakukan ini sebagai sebuah perbuatan baik. Dari tadi katakan yang mengurapi Yesus, saya lalu menyinggung Maria. Ya, kalau kita lihat dengan paralel ayat lain bahwa memang yang mengurapi Yesus di Betania pada saat itu yakni seorang yang bernama Maria. Dan kalau kita bertanya lagi, Maria yang mengurapi Yesus dan minyak yang dikatakan di dalam Matius bahwa minyak yang diurapi kepada Yesus adalah minyak yang mahal harganya. Dan kita bandingkan lagi dengan ayat yang lain dari paralel firman Tuhan ini bahwa minyak itu adalah minyak narwastu yang murni. Ayat yang ke-7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dikatakan ayat 7 minyak wangi yang mahal, tapi kita bandingkan dengan referensi ayat lain, minyak yang mahal itu, minyak wangi yang mahal itu yang dimaksud adalah minyak narwastu. Bapak Ibu, minyak narwastu, kira-kira tanamannya itu seperti apa? Mungkin ada yang sudah pernah tahu, saya juga baru cari di Google Bapak Ibu. Mari kita lihat sama ini gambarnya. Nah ini tanaman dari narwastu. Kemudian ini juga, kalau dia sebesar ini, kemudian dari ini, lalu kemudian ini, ya itu. Itu minyak narwastu, dasar pembuatan dari bahan atau tumbuhan, yaitu tumbuhan narwastu. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengapa saya tunjukkan gambar ini? Gitu ya. Kenapa? Bukan karena kurang kerja. Saya juga penasaran, kira-kira minyaknya begitu mahal harga, bahkan ada pro kontra ketika dalam teks kita melihat itu. Dan seperti apa sebenarnya tumbuhan narwastu ini? Ya, itu gambar dari tanaman narwastu. Mungkin ada yang berpikir kira-kira ada bentuknya seperti apa? Ada yang bisa bandingkan dengan tanaman di sini, mungkin seperti apa? Ya, masing-masing kita berpikir sendiri. Dikatakan bahwa minyak narwastu ini sangat wangi, dan wanginya itu seberapa besar. Di dalam Yohanes 12 ayat 3 dia katakan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Berarti bahwa minyak wangi itu, dia wangi. Seberapa wangi minyak itu? Yohanes menjelaskan bahwa bau minyak itu semerbak ke seluruh rumah itu. Berarti minyak ini luar biasa wanginya. Mungkin ada kita yang bisa bayangkan seperti apa minyak narwastu itu wanginya. Mungkin di antara kita ada kita kenal orang-orang tertentu yang biasanya menggunakan parfum minyak wangi yang sangat menyengat. Bukan menyengat artinya tidak bagus, tidak. Tapi biasanya kita katakan orang itu dari baunya kita tahu itu dia siapa. Wangi sekali orangnya. Kalau dia mau datang belum sampai wanginya sampai duluan. Minyak yang mahal, dan itu dipakai untuk dicurahkan ke kepala Tuhan Yesus pada saat itu oleh seorang perempuan. Dia bukan saja minyak yang wangi. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, minyak narwastu ini juga dikatakan selain dia wangi, dia juga itu memiliki harga yang sangat mahal. Berapa harganya? Dikatakan 300 dinar untuk setengah kati. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya.
Markus 14 ayat 5, sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih. Dia wangi, minyak narwastu ini, dia juga sangat mahal. Untuk setengah kati, harganya 300 dinar. Ini tidak tahu setara dengan harga sekarang kita berapa. Tapi dikatakan bahwa ini adalah sangat mahal. Dan kalau kita bandingkan, kalau kita belajar firman Tuhan, kita bandingkan dengan catatan Alkitab bahwa di Israel pada saat itu untuk menggaji seorang yang bekerja 1 hari itu adalah 1 dinar. Berarti bahwa untuk mendapatkan 300 dinar dia bekerja hampir 1 tahun baru dapat 300 dinar. Berarti harga minyak narwastu setara dengan 1 tahun kerja dari seorang buruh harian pada saat itu di Israel. Dan kita tahu bahwa minyak ini kenapa dikatakan mahal, Bapak Ibu Saudara sekali. Dikatakan kenapa minyak ini adalah minyak yang mahal. Karena bukan lokal dari Palestina atau Israel. Dia tidak diproduksi di Israel. Tapi itu adalah minyak impor. Dari mana? Minyak impor dari negara India. Karena itu kalau biasanya kita tahu bahwa sesuatu yang impor itu pasti mahal. Ya. Tapi di sini kita perhatikan, dia memang sangat wangi, sangat mahal. Dia itu minyak impor dari luar, tapi sebagus dan punya kualitas yang luar biasa. Tapi bagi Maria, yang utama di situ bukan minyak, tapi apa yang harus dia berikan kepada Yesus. Yang utama bagi Maria bukan kepada minyak itu, bukan berapa banyak pengorbanan yang harus dia keluarkan, tapi yang terutama adalah apa yang harus dia lakukan kepada Yesus. Itu yang utama. Maria tidak tanggung-tanggung untuk memberikan yang terbaik dari dirinya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pertimbangkan seperti apa yang dikatakan oleh para murid pada saat itu, bahwa minyak itu mahal, itu sebuah pemborosan dan lain sebagainya. Tapi bagi Maria, dia mau untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita pun sama, perlu melihat kepada tindakan Maria, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, dan ketika kita akan memberikan kepada Yesus, pertimbangan kita seperti apa. Kalau Maria saja, semua pertimbangan itu dia tidak pikirkan demi dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. Maka kita juga bisa belajar dari sini. Kemudian saudara, di bagian teks ini juga saya mau katakan bahwa ada hal menarik lain, yaitu selain Maria yang meminyaki kepala Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya, juga dikatakan di dalam Matius 26 ayat 1, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Di pembukaan daripada bagian firman Tuhan ini disinggung atau dijelaskan tentang Simon si kusta. Kalau Simon saja tidak apa-apa. Kenapa jadi Simon ditambah keterangan si kusta? Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa nama Simon itu di belakangnya ditambahkan dengan kusta, itu supaya membedakan antara Simon yang ini dengan Simon yang lain. Mungkin di Betania ada nama Simon beberapa orang, sehingga nama Simon dikatakan Simon si kusta untuk membedakan dengan nama Simon yang lain. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Simon si kusta ini dijuluki si kusta karena salah satu dari keluarga mereka pernah mengalami kusta dan disembuhkan. Jadi bukan Simon, tapi salah satu keluarga mereka, entah siapa. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa dikatakan Simon si kusta karena dia mengalami kusta dan dia disembuhkan oleh Yesus. Dan kalau kita bandingkan dengan pelayanan Yesus, semua pelayanan yang Yesus lakukan, bahkan Yesus menyembuhkan orang kusta, rasanya mungkin bahwa Simon ini termasuk salah satu dari orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Simon mendapatkan kesembuhan dari Yesus, dan pada saat itu ada kesempatan bagi dia. Dia tidak melupakan apa yang Yesus buat kepadanya. Dia lalu sebagai tanda syukurnya kepada Allah, dia membuat jamuan kasih. Dia mengundang Yesus. Yesus hadir dan makan bersama di rumahnya.
Ini hal yang menarik. Maria memberikan yang terbaik dari minyak narwastu kepada Yesus. Di sini Simon yang rumahnya dipakai dalam kisah cerita ini juga, dia sebagai rasa syukur atas apa yang Tuhan telah buat kepadanya. Dia juga memberikan syukur itu dengan menjamu Yesus makan bersama-sama dengan para murid di rumahnya. Simon mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu tahu mengucap syukur kepada Allah atas apa yang sudah dia terima dalam hidupnya. Bukankah Simon juga dalam hal itu melakukan sama dengan apa yang dilakukan Maria, tapi dengan versi yang berbeda? Mereka berdua ini kita melihat gambaran tokoh yang tahu bersyukur. Mereka telah mendapatkan kasih yang banyak daripada Yesus. Mereka mendapatkan apa yang adalah pengajaran-pengajaran penting yang Yesus sampaikan. Bahkan mereka mendapatkan keselamatan yang daripada Yesus diberikan kepada mereka. Dan mereka tahu untuk melakukan yang terbaik juga kepada Tuhan Yesus. Simon dia pernah kusta, dan biasanya kita tahu dalam cerita Alkitab bahwa orang-orang yang menderita kusta itu diasingkan, tidak boleh ada bersama karena najis. Setelah mereka ditahirkan sembuh baru bisa ada di kalangan, di antara perkumpulan orang-orang Israel pada saat itu. Ketika Yesus sembuh, sekalipun dia itu ex kusta, tapi Yesus hadir di sana. Yesus tidak melihat itu. Yesus mau hadir dan Yesus mau makan dengan Simon si kusta ini. Kalau kita bandingkan juga dengan contoh tokoh di dalam Alkitab, misalkan Sakeus. Sakeus itu dalam konteks yang lain, dia itu sebelum bertobat pemungut cukai, meminta pajak kepada bangsa Israel, dan apa yang dia katakan bahwa dia meminta itu bahkan lebih daripada yang seharusnya. Ini orang jahat. Tapi ketika Yesus bertemu, Yesus katakan, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus turun menerima Yesus. Yesus mau makan dan menumpang di rumah Sakeus. Sakeus orang jahat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan. Yesus diperhatikan bahwa Yesus mau makan bersama-sama. Bahkan ada di rumah Sakeus pada saat itu. Atau contoh lain, misalkan kita lihat kepada perempuan Samaria. Kalau kita lihat di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 14 ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, kata perempuan ini, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yesus tahu perempuan Samaria ini, sementara hendak menimba air, Yesus mendekati. Yesus tahu dia siapa perempuan ini, tapi Yesus menariknya minta minum kepada perempuan ini. Apa di sini dari contoh-contoh ini, baik itu Simon si kusta, dia pernah punya pengalaman bahwa menjadi orang kusta itu tidak enak, dihindari, dikucilkan dan lain sebagainya. Setelah dia sembuh dia bersyukur, tapi respon Yesus adalah Yesus tetap mau bersama-sama dengan dia. Kita lihat Sakeus orang jahat, seorang pemungut cukai yang jahat dalam pandangan orang Israel, dan memang dia melakukan apa yang jahat. Tapi Yesus mau sekali lagi makan, ada di rumahnya. Perempuan Samaria ini, dia kalau kita katakan hari ini pelakor luar biasa. Dia punya 5 suami. Bahkan teks kita katakan yang ada padamu yang kelima juga bukan dia punya suami. Tapi Yesus mau minta minum kepadanya. Berarti apa yang bisa kita belajar dari sini? Kita mau belajar begini, bahwa seburuk apapun kamu dan masa lalumu, Yesus pasti menerima jika orang itu mau datang dengan tulus hati kepadanya. Kalau Yesus bisa menerima Maria, kalau Yesus bisa menerima Simon si kusta, Yesus bisa menerima Sakeus, Yesus bisa menerima perempuan Samaria, saya dan saudara, seburuk apapun kita, sebejat apapun kita yang hari ini dalam pandangan orang sekitar kita jatuh begitu dalam, kita melakukan dosa yang begitu dalam,
Tapi kalau kita mau datang kepada Yesus, ingat bahwa Yesus tidak akan menolakmu. Dia akan menerimamu kalau kamu mau datang dengan tulus hati. Karena itu saudara, perlu kita renungkan. Ada banyak orang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak jalan kepada orang-orang yang hidup di luar sana, yang ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus mengasihimu, selalu bahasa yang didapatkan adalah, sonde, beta terlalu jahat, beta terlalu kotor, biar beta pun hidup begini. Karena sonde mungkin Tuhan Yesus terima beta. Banyak jawaban seperti itu kita dapatkan di luar sana. Bahwa orang berpikir bahwa Tuhan tidak akan terima dia, karena dia saking terlalu buruk, tidak layak untuk diterima. Tapi apakah demikian? Tidak. Tuhan Yesus, dia pasti menerima orang yang dengan tulus mau datang kepadanya. Lalu kita juga melihat dari tindakan Yesus ini, memberikan kepada kita pelajaran bahwa kalau Yesus saja mau bergaul, mau makan dengan orang-orang yang dikatakan itu mereka mantan penjahat, mereka mantan pelakor, punya riwayat penderitaan yang mengerikan, tapi Yesus mau makan, mau bergaul dengan mereka. Berarti Yesus mau ajarkan kepada kita hal yang sama juga, bahwa siapapun kita, apapun masa lalu kita, maukah kita bergaul dengan orang itu? Maukah kita tetap bersama dengan dia? Kita memang tahu dia punya masa lalu, kita memang tahu dia pernah jatuh, tapi itu tidak jadi alasan untuk menghindar, untuk jauh, melecehkan, mengatakan kata-kata yang buruk, bahkan menceritakan aibnya kepada orang lain. Bukankah banyak dari kita begitu? Bukankah banyak dari kita melakukan yang demikian? Tapi Yesus dalam kisah, contoh tokoh yang saya sampaikan, menunjukkan bahwa Yesus mau untuk bersama-sama dengan mereka yang punya latar belakang masa lalu yang buruk. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita terlalu eksklusif untuk membedakan dan kita pikir, oh yang ini hanya dengan saya, yang ini tidak pantas dengan saya? Bukankah demikian? Itu ada di sekitar kita Bapak Ibu. Mungkin tidak secara langsung kita tunjukkan, tapi itu biasanya terjadi. Tapi kita belajar dari tokoh-tokoh ini tentang bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap mereka, dan itu menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat bagaimana Simon menjamu Tuhan Yesus dengan begitu luar biasa, karena Tuhan telah melakukan kebaikan baginya. Dia telah merasakan kasih Tuhan. Maria juga melakukan yang terbaik, memberikan pengorbanan yang terbaik dari dirinya kepada Tuhan Yesus. Karena itu adalah terbaik yang dia miliki, yang bagi dia harus memberikan kepada Yesus. Kalau demikian, kita lihat pada teks kita bahwa pengorbanan yang Maria lakukan ternyata mendapatkan respon yang berbeda. Apa saja respon dari tokoh-tokoh di dalam bacaan kita? Kita akan belajar ini. Yang pertama, respon yang pertama adalah kritik negatif dari para murid. Ayat 8 dan ayat 9. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Saudara, di dalam ayat 8 dan ayat 9 ini menunjukkan bahwa reaksi para murid saat melihat Maria datang ketika para murid dan Tuhan Yesus, Simon si kusta sementara makan bersama. Maria datang lalu memecahkan buli-buli pada lehernya dan menuangkan minyak yang setengah kati tadi ke kepala Tuhan Yesus. Mereka bereaksi yang negatif terhadap tindakan Maria ini. Reaksi mereka yang negatif itu ditunjukkan dalam beberapa hal, kita bisa lihat. Yang pertama, itu mereka gusar dengan tindakan Maria. Mereka gusar dengan tindakan Maria. Kata-kata itu jelas di ayat 8. Melihat itu murid-murid gusar. Jadi mereka gusar. Gusar ini apa? Kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, gusar ini diterjemahkan atau memakai kata marah. Jadi ketika lihat itu, para murid menjadi marah dengan tindakan Maria. Mereka
mereka marah, mereka geram, mereka jengkel, mereka gusar. Dan pastinya reaksi mereka ini timbul di dalam hati. Marah terhadap tindakan Maria. Ketika mereka melihat, timbul di dalam hati rasa marah itu. Kemudian itu mereka ungkapkan pada saat itu kepada Maria. Saudara, apa yang kita pikirkan dari kata-kata murid-murid ini? Bosong sehat kok, orang bikin baik, protes. Pasti mungkin kita bicara demikian. Pasti bosong sonde bisa bikin ke ini perempuan, makanya hanya duduk komentar saja. Komentar juga negatif, kritik juga yang negatif. Ini juga terjadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Jangan pikir bahwa semua orang akan senang dan suka, tidak. Ada yang senang, ada yang tidak suka. Bahkan tidak suka, kritik habis-habisan terhadap yang kita lakukan. Itu biasa. Di dalam pelayanan gereja, di dalam pelayanan yang lainnya, biasanya ada orang-orang pengkritik-pengkritik yang luar biasa. Kita melakukan sesuatu yang baik, tapi di mata mereka mendapatkan kritik yang luar biasa. Mereka marah. Aneh, bukan? Maria buat baik, tapi para murid marah. Kalau kita lihat, bandingkan dengan firman Tuhan, misalkan Amsal 24 ayat 19, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang fasik. Ayat ini melarang kita untuk marah kepada orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat saja Alkitab larang untuk kita tidak boleh marah mereka. Bahkan tidak boleh iri kepada mereka. Nah di sini murid-murid lain, justru Maria buat baik, mereka marah. Ya, itu biasa. Kita manusia itu biasa, Bapak Ibu. Kalau tidak marah untuk hal-hal yang baik itu jadinya aneh mungkin. Untuk sebagian orang perlu marah dulu, perlu kritik dulu yang negatif terhadap hal itu. Itu reaksi pertama. Kemudian reaksi yang kedua dari para murid, bukan saja mereka gusar, tapi juga kita melihat reaksi mereka adalah tindakan yang Maria lakukan itu disamakan dengan pemborosan. Untuk apa pemborosan itu? Lihat apa yang Maria lakukan, marah. Dan marah itu mengatakan bahwa untuk apa pemborosan ini? Berarti kebaikan yang Maria lakukan itu disamakan dengan pemborosan bagi para murid pada saat itu. Saudara, kita pikirkan ya, kalau saat itu Maria mendapatkan kritik dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi terhadap tindakannya, mungkin itu tidak terlalu membekas di hatinya dibanding kritik itu datang dari murid-murid yang siang hari malam sama-sama Yesus. Mengapa? Karena para murid siang hari malam bersama Yesus, mereka tahu hal yang baik, mereka tahu hal yang benar, mereka tahu bahwa harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Mereka tahu itu. Yang itu diajarkan oleh Yesus. Tapi justru mereka yang diajarkan oleh Yesus justru mengkritik Maria. Berarti di sini bahwa biasanya kritik itu yang membuat kita terlalu sakit hati bukan dari orang agama lain, tapi dari sesama rekan pelayanan sendiri. Yang kritik itu membekas dan itu sakit luar biasa. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Kita bisa kritik orang, mungkin ada salah yang kita lihat dan kita kritik. Tapi di sini justru saya pikir pada saat itu, Maria juga pasti di dalam hatinya merasa, kok saya buat yang terbaik, tapi kenapa kritiknya seperti ini yang saya dapatkan. Maria sudah melakukan yang terbaik, tapi justru kebaikan itu disamakan dengan pemborosan. Bukankah ini sesuatu yang menyakitkan bagi Maria? Ya mungkin dalam pandang kita, para murid melihat bahwa gunanya minyak narwastu yang murni itu dicurahkan kepada Yesus, dia punya manfaat mungkin itu saja. Tapi kalau misalkan dijual lalu dibagikan kepada orang miskin, itu berarti bahwa dia punya manfaat itu lebih besar. Mungkin mereka berpikir demikian.
Tapi apapun itu, mereka punya sikap, respon yang negatif, bahkan menyamakan apa yang Maria lakukan yang terbaik bagi Yesus itu dengan sebuah pemborosan, merupakan kritik yang sesungguhnya kritik yang menghancurkan, tidak membangun sama sekali. Saya pikir bahwa Maria pada saat itu hatinya pasti mungkin juga tidak nyaman dengan kondisi itu, karena ditegur, dikritik langsung oleh para murid. Saya baca kutipan dari Pak Budi ketika menjelaskan ayat itu. Pak Budi bilang begini, kalau saudara berbuat baik, melakukan sesuatu yang benar karena kasih saudara kepada Tuhan, jangan heran kalau saudara bukannya dipuji, tetapi bahkan diserang atau dikritik. Ya betul juga ya. Kalau kita sudah lakukan mati-matian yang terbaik untuk Tuhan, jangan heran kalau bukan pujian, tapi juga dikritik atau diserang. Kemudian Pak Budi lagi, kalau saudara memang melakukan sesuatu yang benar, saudara tidak perlu takut atau mundur sekalipun saudara dikritik oleh banyak orang, bahkan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja seperti pendeta, majelis dan lainnya. Belajarlah untuk taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Dapat kritik, ya, ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, sebaik apapun itu, pasti ada kritik negatif. Tapi nasihat dari kutipan apa yang dikatakan oleh Pak Budi, kita mau belajar bahwa fokus kita bukan apa yang menyenangkan manusia, tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara pernah mendapatkan banyak kritik, kita semua pernah mendapatkan banyak kritik. Saudara, saya pun sampai hari ini banyak kritik yang saya dapatkan. Yang baik, tidak baik juga. Sama-sama saya dapatkan. Tapi firman Tuhan menasihati hal yang indah bagi kita. Nats pembimbing kita tadi, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Lakukanlah itu. Manusia bisa kritik, tapi ingat, kamu lakukan untuk Tuhan. Tuhan tahu memberi upah kepada mereka yang sudah melakukan terbaik bagi dirinya. Ketiga, reaksi dari para murid. Mereka gusar atau mereka marah. Mereka menyamakan kebaikan Maria dengan pemborosan. Kemudian reaksi yang lain dari para murid adalah mereka memiliki sikap yang pura-pura peduli kepada orang miskin. Kalau di ayat 9 dalam teks bacaan kita, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Itu kata-kata dari para murid, tidak dikatakan siapa yang mengatakan itu. Tapi di dalam ayat yang lain, paralel di dalam Yohanes itu sangat jelas siapa yang omong dan apa motivasinya. Yohanes 12 ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Para murid di dalam bacaan kita ayat 9 seolah-olah mereka peduli. Kok kenapa itu minyak yang mahal, yang bagus tuh tuang untuk Yesus, tidak terlalu bermanfaat sebenarnya. Yang manfaat itu apa? Jual saja dan bagilah uangnya kepada orang miskin. Itu solusi. Mereka seolah-olah terlalu luar biasa peduli, kelihatannya peduli terhadap orang miskin. Tapi dalam Yohanes mencatat dengan jelas motivasi mereka, kenapa mereka katakan itu. Sikap pura-pura munafik ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Ini yang ditunjukkan oleh para murid dalam teks Maria meminyaki Tuhan Yesus. Mereka begitu peduli, mereka begitu mau perhatian, mau memberi, mau berbagi kasih dengan orang-orang miskin di sekitar mereka. Wah, itu mulia sekali ya kata-kata di ayat yang ke-9 dari Matius pasal 26. Tapi justru di referensinya, ayat paralelnya, Yohanes 12 ayat 6, ternyata kita tahu bahwa itu, kata-kata, kalimat itu
munafik saja, pura-pura saja, pura-pura peduli, tapi ternyata tidak, hanya untuk kepentingan pribadi. Pura-pura bahagia padahal sakit hati, gitu kah? Dan saudara, kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan lain, Tuhan sangat mengecam sikap munafik ini, Bapak Ibu. Sikap munafik ini dikecam Yesus dengan begitu luar biasa. Dan ini Yesus tunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Dan itu kita bisa lihat satu pasal di dalam Matius 23, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Yesus bicara dengan begitu luar biasa, menghajar habis-habisan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, tentang kemunafikan yang mereka tunjukkan, yang mereka lakukan di antara bangsa Israel. Satu ayat yang saya mau bacakan, Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Terlihat di luar itu bagus, kata-katanya terlihat menarik, bagus, seolah-olah dia baik, tapi sebenarnya penuh dengan kerakusan, kerampasan, dan lain sebagainya. Karena itu, adakah sikap itu di antara kita? Mungkin banyak kita seperti itu, Bapak Ibu. Cuma tanya, oh sonde, beta sonde. Oh tidak. Tapi pada suatu tertentu, kita bisa bersikap seperti orang munafik. Terlihat baik-baik saja, terlihat baik dengan orang itu, tapi sebenarnya kita cerita dengan luar biasa aib di belakang orang itu. Begitu? Ya, kita bisa ada. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus bertobat dari sikap itu. Pertama Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan. Buang itu, bertobat dari itu. Sikap itu, sikap yang tidak baik, sikap tidak terpuji, dan ditentang oleh Yesus, munafik itu. Saudara, kita perlu bertobat ini. Banyak kita seperti itu, sadar atau tidak, kita sering kali bersikap munafik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dan lain sebagainya. Waktu tadi malam, saya susun firman Tuhan ini, saya bertobat. Karena memang saya juga kadang munafik. Di depan terlihat baik-baik, tapi ada jengkel dengan itu orang. Bapak Ibu, mari kita bertobat dengan hal itu. Poin yang kedua. Respon yang pertama kita lihat adalah reaksi negatif dari para murid. Ada 3 itu. Mereka marah, mereka gusar dengan tindakan Maria. Kemudian mereka menyamakan kebaikan Maria dengan pemborosan. Dan mereka terlihat seolah-olah peduli dengan orang miskin. Ternyata mereka munafik pada saat itu. Dan kalau kita lihat firman Tuhan, dikatakan secara spesifik, dia itu adalah Yudas. Karena memang dia memegang uang di dalam kumpulan Tuhan Yesus dan murid-murid, dan dia biasa mengambil uang, dan itu ditujukan kepada Yudas. Yang kedua, respon yang kedua adalah respon dari Tuhan Yesus. Apa respon Tuhan Yesus? Pujian dan penghargaan dari Yesus kepada Maria. Saudara, dalam teks kita menarik bahwa murid-murid protes, kritik negatif luar biasa terhadap Maria. Tapi respon Tuhan Yesus itu berbeda. Tuhan Yesus memberikan pujian dan penghargaan kepada Maria. Saudara, kalau Jokowi datang di sini mengakhiri masa jabatan saya sudah 10 tahun, dan karena itu saya akan membacakan hamba-hamba Tuhan di revival sini yang setia melayani dan datang, saya kasih hadiah. Saya pasti mau, gitu ya. Penghargaan dan pujian Tuhan Yesus berikan kepada Maria. Pujian seperti apa? Pertama, Yesus melihat tindakan Maria itu sebagai perbuatan baik. Ayat 10, sebab ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Saudara, pujian Yesus ini sekaligus membantah kritik daripada para murid yang negatif kepada Maria, yang mana itu adalah pemborosan. Para murid mengatakan itu pemborosan, tapi Yesus dengan pujian Yesus mengatakan itu bukan pemborosan. Yang dia lakukan itu perbuatan baik kepadaku. Saudara, ini
Tadinya mungkin perasaan Maria sakit luar biasa dengan kritik. Tapi ketika mendengar pujian Tuhan Yesus, hatinya menjadi damai kembali. Hatinya menjadi kuat kembali dengan kata-kata Tuhan Yesus. Ya, kritikan itu memang datang, tapi pujian dari Yesus memberikan kepadanya semangat bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah. Apa yang dia lakukan itu bukan pemborosan, tapi yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Jangan fokus, saudara, jangan fokus kepada apa? Jangan fokus kepada kritikan. Kritikan itu boleh datang dalam hidup, tapi lihat bahwa apa penilaian Tuhan bagi kita. Itu yang penting sekali. Ada banyak orang yang terlalu sibuk membenahi diri karena ada kritik ini, kritik itu, kritik. Lu harus begini, lu harus begitu, lu harus begini. Kita sibuk membenahi apa yang menjadi kritikan orang lain, tapi kita lupa untuk membenahi ketika Tuhan mengkritik kita, kita harus seperti apa. Ini penting sekali. Kita peduli sekali reaksi negatif orang lain, dan kita berjuang mati-matian supaya tampil terlihat lebih baik di hadapan orang yang kritik kita. Tapi pernahkah kita berjuang melakukan yang terbaik supaya kita tampil terbaik di hadapan Yesus atau tidak? Dan apa pujian yang kita dapatkan dari Yesus? Atau sebenarnya Tuhan Yesus tidak memuji kita sama sekali? Kita tidak membenahi diri kita di hadapan Tuhan tentang apa penilaian Tuhan terhadap kita. Kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-11, ketika Yesus memuji apa yang dilakukan oleh Maria sebagai perbuatan baik, di ayat 11 Yesus ada katakan demikian, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan sebuah kesempatan. Kesempatan di mana Yesus mau mengatakan bahwa yang Maria lakukan itu kesempatannya ada saat itu. Sehingga jangan disia-siakan kesempatan itu. Maria melakukan itu karena ada kesempatan. Mengapa? Karena Yesus masih ada sama-sama dengan mereka pada saat itu. Yesus tidak selalu akan ada bersama-sama dengan mereka. Yesus akan mati, dikuburkan, bangkit, lalu pergi ke surga. Yesus tidak lagi ada bersama-sama dengan murid-murid. Jadi kesempatan untuk Maria lakukan ya saat itu masih ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi orang miskin, maksudnya di sini, kalau kamu melakukan perbuatan baik kepada orang miskin, kamu selalu punya kesempatan itu. Mengapa? Karena masih banyak orang miskin ada di sekitar kamu. Setelah saya pergi, ada masih banyak orang miskin, dan kamu bisa melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang miskin itu. Jadi di sini apa yang Yesus katakan di ayat yang 11 menunjukkan bahwa kesempatan untuk melakukan yang terbaik kepada Yesus bisa saja hilang kalau kita tidak melakukan dengan baik. Kalau kita tidak memperhatikan itu, kalau kita tidak mengambil itu, melakukan itu, kesempatan itu bisa hilang dan kita tidak punya lagi kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena itu kita renungkan Bapak Ibu, kesempatan seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti apa? Pikirkan, jangan sampai ada kesempatan itu dan kita abaikan, dan kesempatan itu tidak ada lagi. Dan kita menjadi menyesal, karena kenapa waktu ada kesempatan saya tidak melakukannya. Ada banyak kesempatan saudara, tapi ada dua kesempatan yang menurut saya penting sekali. Saudara harus renungkan dan harus lakukan itu. Kesempatan yang pertama, kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini penting. Kalau ini kita bicara dalam konteks kesempatan, kesempatan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Siapa yang tahu dia masih hidup sampai besok? Tahu-tahu pulang dan mati, dan belum percaya Yesus. Karena itu kesempatan yang paling berharga dalam hidup kita, yang kita bisa buat dalam hubungan kita dengan Yesus dalam kekekalan, yaitu kesempatan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara punya kesempatan untuk kapan? Hari ini. Kapan? Sekarang. Jangan sampai besok tidak ada lagi. Jangan sampai 1 jam ke depan tidak ada lagi. Dan kesempatan kedua adalah kesempatan memberitakan Injil kepada orang lain. Ini juga kesempatan, dan ini penting sekali. Kita punya banyak kesempatan, tapi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang, aduh itu orang belum percaya. Mau beritakan Injil,
takut perasaan. Mau beritakan Injil takut tersinggung. Mau beritakan ini tidak punya kesempatan, tidak punya waktu. Tahu-taunya besok dia meninggal. Aduh, kenapa kemarin besok omong Injil sedih dia. Kalau begini mungkin masih itu berarti bahwa kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Dengan demikian, kalau Yesus bicara dalam konteks tentang bagaimana Maria menggunakan kesempatan yang ada terbaik bagi Tuhan, maka kesempatan terbaik kita ada banyak yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Tapi dua yang penting, yang utama yang harus kita lakukan dalam hidup kita, dalam hubungan dengan Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beritakan Injil. Yang berikut pujian yang Yesus berikan, tidak hanya Yesus mengatakan bahwa apa yang Maria lakukan itu adalah perbuatan baik kepada Yesus, tapi yang kedua adalah Yesus meneguhkan tindakan Maria itu. Yesus meneguhkan tindakan Maria itu di ayat yang ke-12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Dan apa yang Maria lakukan itu bukan salah, bukan pemborosan, bukan sesuatu yang buruk. Yesus justru meneguhkan tindakan Maria dengan mengatakan, justru yang dia lakukan itu sudah mempersiapkan bagi penguburanku. Wah, ini luar biasa. Tindakan Maria diteguhkan oleh Yesus sendiri. Dan ketiga, ada pujian, ada peneguhan di dalam tindakan Maria yang Yesus lakukan. Tapi juga ada apresiasi, ada penghargaan dari Kristus kepada Maria. Ayat 13, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya itu akan disebut untuk mengingat dia. Bagian terakhir yang saya garis bawah, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maria sudah melakukan semua itu. Lalu Yesus katakan bahwa apa yang Maria lakukan ini kelak nanti akan disebutkan untuk mengingat dia. Apa maksudnya itu? Saya mengambil kutipan dari Pendeta Budi Asali, dia bilang begini, penggenapan kata-kata Yesus yang tadi maksudnya. Penggenapan kata-kata Yesus ini adalah bahwa cerita tentang pengurapan yang dilakukan oleh Maria ini tercatat dalam kitab suci. Wah, itu luar biasa. Kisah itu, kalau kita belajar bandingkan firman Tuhan, ada banyak sekali kisah ketika Yesus ada di dunia ini, tapi semuanya ada yang tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi waktu Yesus katakan tentang Maria, kisahnya itu tercatat dalam Alkitab. Dan sampai hari ini, bahkan ini minggu, kita belajar tentang kisah Maria itu. Bukankah ini luar biasa? Kisah pengorbanan yang luar biasa. Kisah seorang perempuan bernama Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Dan hari ini kisah itu ada di dalam Alkitab. Dan kita bisa merenungkan bersama-sama di momen-momen Prapaskah ini. Maria membuat kisahnya menjadi kisah yang indah sepanjang sejarah. Ketika kita berbicara tentang Kristus di dalam hari-hari menjelang kematian Kristus, pasti kisah Maria ini juga salah satu bacaan yang kita renungkan bersama-sama. Ketika kita belajar tentang Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dalam masa-masa persiapan menuju kesengsaraan, kisah Maria ini salah satu kisah yang juga kita renungkan bersama-sama. Apa yang diperbuat perempuan ini, apa yang diperbuat Maria, diceritakan dari generasi sampai kita hari ini. Tentang apa? Tentang iman dari Maria yang luar biasa kepada Yesus, tentang kasih dan tentang rasa syukur dari seorang Maria kepada Kristus yang sudah melakukan banyak hal kepada Maria. Bukan saja Maria, kalau kita melihat Maria itu punya saudara bernama Marta dan juga saudara laki-laki bernama Lazarus, dan ketiga orang ini sangat dekat dengan Yesus. Mereka keluarga Betania ini keluarga yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus. Berarti ada banyak kasih yang mereka dapatkan dengan Yesus. Yesus selalu ketika ada di rumah mereka, Yesus bersama mengajar mereka tentang kebenaran. Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Berarti kasih yang begitu banyak mereka dapatkan dari Yesus.
Dan di momen ketika ada kesempatan, Maria memberikan yang terbaik, mengurapi Yesus dengan minyak. Dan nama Maria dicatat, kisahnya dicatat di dalam Alkitab hari ini. Namanya harum, lebih baik daripada kita mungkin mendapatkan harta dunia. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, Maria punya nama baik. Dia berkorban, tapi yang diceritakan bukan pengorbanan, tapi tentang nama baik dari Maria. Kemudian Pengkhotbah pasal 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kenangan seperti apa yang akan kita tinggalkan, yang akan diceritakan oleh generasi kita? Kenangan seperti Maria yang buat, atau kenangan seperti apa yang kita toreh dalam cerita sejarah kita kalau kita tidak ada lagi? Dari semua yang Maria lakukan, dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah mendapat pujian dari Tuhan? Berapa banyak dari kita yang mau mendapat pujian dari Tuhan? Berapa banyak dari kita yang rindu supaya kita dipuji oleh Tuhan? Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh memberkati kami, dan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan pada saat ini. Tuhan, hamba terbatas, ada penjelasan-penjelasan yang mungkin kurang dipahami. Tapi hamba berdoa kepadamu Tuhan, kiranya firman Tuhan ini, Tuhan boleh menjelaskan lebih dalam lagi dalam kehidupan setiap kami. Supaya sungguh oleh firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong akan kami, memberikan kepada kami hati yang tunduk kepada firman Tuhan, hati yang taat untuk melakukan firman-Mu, supaya ketika firman ini kami dengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada siang ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.